Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai khurafat lagi ya, teman-teman. Dan saya akan terus yaitu membongkar mengenai dongeng-dongeng khurafat yang digaungkan ataupun didengungkan, disampaikan oleh oknum Habib-Habib Ba'lawi di tengah-tengah kaum muslimin ini. Terutama ini adalah kaum muslimin Nusantara ya, teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas dan jangan mudah tertipu dengan apa yang disampaikan oleh Habib Ba'lawi ini. Jadi teman-teman ya, Habib Ba'lawi ini, mereka itu yang katanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, banyak keramat, terutama adalah Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pernah saya bahas teman-teman ya. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang katanya itu memiliki banyak karomah, yang terutama adalah bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Nah, ini sangat luar biasa ya teman-teman ya, ngimbulnya ya. Padahal Rasulullah SAW saja itu tidak mampu memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Ini seakan-akan menandingi Allah ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa ini. Jadi mereka itu ingin apa? Ya, ingin dipuja-puja, ingin dikultuskan. Ini wali min, ente itu nggak ada ilmu, lalu kemudian ente sering fitnah. Ya, fitnah gimana teman-teman ya? Kenyataannya kan mereka seperti itu ya, dongeng-dongeng khurafatnya bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Dan itu ya teman-teman ya, itu disampaikan oleh Habib-Habib Ba'lawi, bukan 1, 2, 3, tapi banyak. Ya karena apa? Kalau banyak kan pasti ada panduannya, ada kitabnya. Tentunya kitabnya ini karangan dari Habib-Habib Ba'lawi ya. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Beliau adalah salah satu ulama besar yang sanad beliau menyambung sampai kepada Syekh Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maula Dawileh, sampai kepada menyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang luar biasa, saleh, alim, faqih, sabir, mukhlis. Beliau bukan sekedar ulama yang mempunyai ilmu banyak, melainkan mengamalkan ilmunya juga banyak. Beliau seorang ulama yang dermawan sebagaimana yang kita kenal. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagaimana kita sering dengar di dalam manaqib beliau, gak kurang dari 500 sampai 1000 potong roti dibagi-bagiin setiap hari untuk orang-orang. Rotinya orang Hadramut nggak sama kayak roti orang Indonesia. Roti orang Indonesia satu potong nggak bikin kenyang, apalagi cuman satu lembar doang nggak bikin kenyang. Tapi rotinya orang Hadramut tahu nggak? Gede-gede, tebal-tebal kayak gini, gede ya, hif namanya tuh, gede, tebal. Itu roti bukan dari tepung biasa, enggak, dari gandum. Kita makan tuh sekali, makan tuh full satu roti, kenyang kita sampai sore. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim tiap hari bagi-bagiin itu potong roti 500 sampai 1000 potong roti. Beliau kaya, Beb? Enggak, beliau orang sederhana. Terus gimana? Beliau dapetin itu tepung rotinya sama gandumnya dengan berhutang. Beliau berhutang sama salah satu warung atau orang yang di sekitar beliau di daerah Inat. Beliau suka tuh nyuruh muridnya untuk ngambil gandum, pokoknya peralatan yang bisa jadi roti. Nah, sampai suatu hari diperintahin muridnya, beli ini ke warung, suruh hutang. Akhirnya apa? Kata yang punya warung, sampein ke gurumu, ini utang udah banyak, kata mau bayar, bagi-bagi makan doang, ngutang nggak dibayar ya. Akhirnya apa yang terjadi? Diaduin ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Wahai guru, tadi si tukang warung bilang katanya harus bayar hutang, udah nggak boleh ngutang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ditemuin itu tukang warungnya, si bapak-bapak yang jaga warung ditemuin sama Syekh Abu Bakar bin Salim, ditanya, bener nih udah nggak boleh ngutang? Iya, kamu nih bagi-bagi terus, intayasar, bukan intayasar yang nanti jadi syar ini kalau misalkan intayasar tuh kalau mampu ya, kalau mampu, kata Syekh Abu Bakar Salim. Akhirnya bayar dong utangnya, kata Syekh, kata tukang warungnya, jaga warung, bayar utang, bagi-bagi roti bisa, bayar utang tuh penting. Oh, kamu udah nggak sabar? Iya, saya udah nggak sabar, harus bayar pokoknya hari ini. Akhirnya apa? Ya udah, ambil pacul. Ya ambil pacul tuh, itu pacul suruh sama Syekh Abu Bakar bin Salim, ini tukang warung, ayo gali. Itu tanah digali, tok tok tok, ting. Wah, ada suara, ting. Habis tok tok tok, ting. Akhirnya apa? Ambil, pas diambil sebongkah emas. Wah, sebongkah emas gede. Akhirnya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kafet, udah cukup nih, yakfi. Hah? Wah, Habib, ada ziyadah, Habib, lebih dari cukup, katanya. Oh, terus kalau gitu besok saya boleh utang. Wah, Habib mau utang berapa aja terserah Habib, katanya. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim mau utang, terserah Syekh, pokoknya sekarang utang Syekh lunas, bahkan ada lebihnya. Oh, kalau gitu you and me the end, you and me and, itu bahasa kita tuh. Kalau gitu kita sekarang berpisah, Anda udah nggak mau urusan sama ente lagi. Karena apa?
ngutangnya ente sama aneh ibadah, ente nggak bisa sedekah sebanyak seperti itu dengan ente ngutangin, ente sama aja udah dakwah ilallah. Tapi ini orang nggak sabar. Murid Syekh Abu Bakar bin Salim ngelihat tuh tukang warung macul tiba-tiba yang kegali emas, ikut ambil juga tuh pacul yang sama, dari belakang digali juga, tek 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 ting, emas kantongin, tek tek ting, sampai 3 kali tuh emas dikantongin, kiri kanan kantongnya penuh sama emas. Besok harinya ini muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, dibilang Syekh Abu Bakar bin Salim, pokoknya hari ini belanjaan saya yang traktir, saya yang bayar. Kamu punya uang? Alhamdulillah, saya ada rezeki dari Allah. Akhirnya apa yang kau perlukan wahai Syekh? Hari ini beli tepung, beli gandum, beli ini. Akhirnya ini murid langsung siap marhaba, langsung pergi ke warung terdekat. Sampai di warung langsung tunjuk-tunjuk tuh tepung karung gandum sekarung. Bener banyak duit, kemarin ngutang, sekarang banyak borong semua, kalau perlu ente borong juga. Akhirnya setelah dipilih apa yang mau dibeli, udah dikumpulin, mana bayar, pas tenang, pas dikeluarin itu sebongkah emasnya jadi batu. Jadi batu, tadi emas, pas lihat batu, akhirnya waduh, embung orang Sunda tuh sallallahu alaihi Muhammad. Nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Dengan malu dia pulang lagi ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, ditanya mana belanjaan, nggak jadi beli. Enggak Syekh, katanya punya duit. Iya Syekh, saya kemarin punya emas dari engkau. Akhirnya pas dibuka lagi udah jadi batu. Kamu nggak izin sih, kalau misalkan kamu izin kemarin ngambil dari tempat galian tuh, itu emas masih jadi emas. Kamu nggak izin sih, main ngambil aja, akhirnya tetap jadi nggak jadi emas lagi, jadi batu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kisah ini bener-bener lucu ya teman-teman ya. Disuruh macul dapat sebongkah emas ting gitu. Astagfirullah ya teman-teman ya. Ini kisah apa ini ya? Ya kalau Habib ngutang ya bayar ya teman-teman ya. Bayar. Emang juga orang berdagang ya. Orang berdagang ya perlu modal untuk memutar beli barang. Ini ngutang terus nggak bayar-bayar. Ini dibuat cerita yang sangat di luar nalar ya teman-teman ya. Suruh bayar utang malah suruh macul, ada emas. Dapat emas ya teman-teman. Katanya ini karomah yang sangat luar biasa. Coba teman-teman, percaya nggak kisah-kisah yang semacam itu? Kalau saya nggak percaya sama sekali teman-teman. Jadi ini malah seperti kisah yang dibuat-buat kan ya. Suruh bayar utang, gali, bawa pacul, dapat emas. Sangat luar biasa ngibulnya ini teman-teman. Jadi seperti itu ceramah-ceramah mereka itu ketika di depan para muhibbinnya. Ya kalau muhibbin yang belum sadar ya senang-senang saja. Karena mereka itu meyakini itu adalah karomah wali Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah seperti itu teman-teman ya. Katanya itu karomahnya banyak sekali. Yang paling top karomahnya itu bisa memadamkan api neraka teman-teman ya. Sangat luar biasa. Dan kisah-kisah yang semacam ini teman-teman itu pernah disampaikan oleh siapa itu Habib Abdul Qadir Ba'abud ya teman-teman. Itu juga luar biasa ngibulnya kalau menyampaikan di depan jamaah, di depan muhibbin, yaitu cerita-cerita khurafat dari Habib Alawi. Tentunya teman-teman ya, mereka itu memang ada kitabnya. Nah maka dari itu saya sering mengatakan itu ada kitabnya, iya, tapi kitab karangan dari leluhurnya. Entah itu cerita dapat dari mana, ditulis di kitabnya ini. Jadi mereka itu seakan-akan ya menyambungkan lidahnya para leluhurnya. Jadi menyambungkan kisah-kisah dusta dari leluhurnya. Agar supaya apa? Agar dianggap sebagai orang yang paling mulia, dianggap sebagai wali Allah, dianggap sebagai ya orang-orang yang memiliki banyak karomah. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini sangat berbahaya ya. Ini berkaitan dengan akidah. Jangan mau kita itu tertipu ya. Tertipu apa? Tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab semacam ini, yang mengisahkan datuk-datuk leluhurnya, yang mereka sampaikan hanya cerita-cerita dusta. Ini tidak bisa menambah keimanan kita kepada Allah, apalagi menambah yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita ini didoktrin yaitu untuk tunduk golongan ini teman-teman. Maka saya ya sangat dukung sekali yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya teman-teman, yang dimana mereka ini ya satu persatu pada tumbang ya. Misal seperti bisnis kuburan sekarang sudah mulai rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis apa lagi ya, bisnis mala rungkat, bisnis nasab rungkat. Ini yang sering sekarang ini bisnis khurafat ya teman-teman ya, yang masih marak di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kita nggak menafikan adanya karomah teman-teman ya. Kita sebagai Ahlussunnah percaya adanya karomah para wali-wali Allah, tapi tidak semacam ini teman-teman, yang mereka seenaknya
ya, mengisahkan cerita-cerita dusta kepada kaum muslimin. Kasihan kan kaum muslimin ini yang masih harus belajar ilmu-ilmu agama, malah dicekokin kisah-kisah khurafat. Ini Habib Ba'lawi ini harus bertanggung jawab teman-teman ya, yaitu atas apa yang mereka sampaikan. Bahaya kalau mereka ini selalu menyampaikan seperti ini. Ada juga ya yang mereka itu bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Otomatis orang yang bertemu dengan Rasulullah secara sadar sudah menjadi sahabat Nabi dong, ya. Berarti sahabat Nabi radhiyallahu anhu ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Karena apa? Karena mereka mengklaim bisa bertemu dengan Rasulullah secara sadar, teman-teman. Ini sangat luar biasa ngibulnya, pembodohan. Ya, jelas-jelas ini adalah pembodohan, dan kita ini dijajah pemikiran kita ini, teman-teman, dijauhkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.